Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di kelas Tahsin Akbar rutin di setiap hari Rabunya untuk bedah tajwid bersama Ustadz Salman. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam, selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua. Masya Allah, di sini sudah 67 partisipan. Wah, insya Allah nanti akan terus bertambah ya pesertanya. Bapak Ibu semua bisa di-sharekan linknya yang udah Siva bantu sharekan di grupnya masing-masing. Karena program ini pun programnya gratis ya, semua kalangan usia bisa bergabung ya. Dan tentunya di sini pasti ada saja yang baru bergabung ya Bapak Ibu semua untuk pertama kalinya ya. Pasti ada saja yang baru pertama kali untuk bergabung. Boleh bantu ketikan nama serta domisilinya dari mana, juga mendapatkan informasi kelas Tahsin ini dari mana ya, entah dari rekannya atau dari sosial media lainnya ya, bisa dicantumkan di kolom komentar di fitur Zoom-nya seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak Ibu semua, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu nih. Karena memang cuaca semakin udah masih sering hujan ya, jadi dijaga kesehatannya, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Dan bagi yang kurang fit, kita doakan mudah-mudahan dapat sehat kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, kira-kira ada yang tahu ayat berapa nih yang akan kita bacakan dan kita bahas pada malam hari ini untuk Tahsin bedah tajwidnya ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? 22 hari ini. Iya, insya Allah kita akan sama-sama menyimak serta membahas untuk bedah tajwidnya untuk di Quran Surat Al-Fajr di ayat 22 ya. Bapak Ibu semua, apakah sudah mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya? Ada yang Siap, sudah? Neng. Siap ya. Mungkin ada yang menggunakan mushaf Al-Quran Madinah ataupun mushaf Rasem Utsmani standar Indonesia ya. Tapi sama-sama tetap sama ya. Nanti akan kita bahas sama-sama di sini. Baik, alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Salman sudah bergabung ya, Bapak Ibu semua. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Masya Allah Pak Ustadz. Gimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, Nabi khair. Teh Masya Syifa gimana Allah, kabarnya? alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. selalu Pak Ustadz. Amin, amin. Baik, Pak Ustadz kira-kira juga sudah siap ya untuk membahas pembelajaran bedah tajwid ini di malam hari ini Pak Ustadz? Insya Allah, Insya insya Allah. Allah, baik. Kalau begitu, nah Bapak Ibu semua, kira-kira apakah sudah siap? Dan juga tentunya semangat ya Bapak Ibu semua untuk membahas bedah tajwid malam hari ini. Semangat, Neng. Insya Allah semangat ya. Baik, kalau begitu, mari kita awali kajian malam hari ini agar diberikan kelancaran semuanya. Kita ucapkan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Sifa serahkan kepada Ustadz Salman. Silakan Pak Ustadz. Baik, syukran Teh Syifa. Baik Pak Ustadz. Sebenarnya ini saya sedang megang buku ya. Ini saya tandain dulu. Insya Allah.
Suara saya terdengar jelas? Jelas, Jelas, Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmatnya, dalam karunia-Nya, di dalam hidayahnya, sehingga iman yang selama ini kita pupuk, iman yang selama ini kita tanamkan di dalam hati kita bisa aplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjalankan perintah Allah. Salah satunya setelah sebelum kita melakukan halaqah ini, kita sudah melaksanakan insyaallah salat Isya, ya, kemudian dilanjutkan lagi ya estafet kebaikannya. Mudah-mudahan estafet kebaikan ini selalu kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Habis melaksanakan salat kita tilawah, habis melaksanakan salat kita berzikir dan lain-lainnya. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini banyak amal yang bisa kita lakukan, banyak amal yang bisa kita perbuat, banyak pahala yang bisa kita raih, supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget, ya. Jadi ada istilah itu semangat awal. Nah, ya. Kalau misalkan 1 sampai 3 hari Ramadan, kira-kira di masjid penuh nggak waktu tarawihnya? Penuh ya. Nah, kadang-kadang saya juga waktu dulu ya pernah ngerasain tuh, wah sampai susah ya sholat itu, sampai harus nyari-nyari tempat. Nah, semakin nambah hari ya, sudah semakin dekat dengan hari Idul Fitri. Nah, biasanya itu mulai sepi tuh. Nah, yang ramenya di mana? Yang ramenya? Pasar, toko, Yang mall. ramenya ada di toko ya. Di mall, di toko, kemudian di tempat-tempat jualan kue-kue ya, ataupun di tempat bahan-bahan kue. Biasanya itu rame ya. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ada di 1 bulan Ramadan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatum min khair, ya, lebih baik daripada alfi syahr, ya, 1000 bulan. Nah, maka kita siapkan dari sekarang, kita latih ya untuk amalan-amalan kita. Ramadan itu identik dengan apa? Ada yang tahu nggak? Betul. Nah, kalau Ramadan identik sekali dengan puasa. Kemudian dengan apa lagi? Tadarus. Kemudian dengan apa? Tarawih. Apa? Tarawih. Betul. Terus? Takjil, betul, itu salah satunya ya, karena Rasulullah menyampaikan ya harus ada takjil. Kalau nggak ada takjil gimana ya, kita nggak bisa membatalkan puasa ya, harus ada takjil. Nah, ini yang salahnya, takjilnya terlalu banyak. Itu ya.
Nah, jadi nanti dikurang. Apalagi tarawih, kemudian tadi puasa. Sahur. Puasa buka Sahur. Nah, Malam, betul, iktikaf. sahur, iktikaf. Nah, terus apa? Baju baru enggak? Nggak penting, Ustaz. Nah, ya. Baju baru enggak ya? Nah, baju baru enggak. Jadi tidak mesti ya setiap Ramadan menuju Idul Fitri itu kita beli baju baru. Ya, baju baru boleh kapan belinya kapanpun ya, enggak mesti nunggu Lebaran ya. Nah, jangan sampai ketika Ramadan bajunya jelek. Ya, ketika tarawih bajunya baju yang udah pakai aja yang lama. Nah, ya. Nah, ketika melaksanakan sholat fardu pakai baju yang lama saja. Ketika hari raya Idul Fitri kita pakai baju yang paling baik, yang paling keren, yang paling mahal, yang paling bagus. Nah, itu terbalik ya. Seharusnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, jangan terbalik ya nanti ya gitu. Nah, tadi ada yang menyampaikan Ramadan itu identik dengan tadarus, Ustadz. Kalau bicara tentang tadarus, berarti kita bicara tentang apa itu? Al-Quran. Tentang Al-Quran. Ramadan tidak akan terlepas dari dua hal. Pertama, saum. Apa saum? Sahur. Puasa. Oh, puasa. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran. Al-Quran diturunkan bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul wahyu pertama kali ya, kemudian diberikan informasi untuk menyebarkan kebaikan ya, menyebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Allah menurunkan satu hari satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di bulan apa? Di bulan Ramadan. Al-Quran itu turun melalui malaikat. Malaikatnya menjadi malaikat yang paling mulia. Ya. Kemudian diturunkan kepada seorang nabi, nabinya nabi yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di tempat yang mulia. Nah, sekarang tempatnya mulia nggak? Di mana tempatnya Al-Quran diturunkan? Di Mekah, ya. Tidak ada tempat yang lebih makmur selain Masjidil Haram, ya, di Mekah, ya. Sampai-sampai ada pembuktian kalau misalkan ada kamera ya dari atas langit gitu ya melihat, nah Mekah itu adalah tempat yang paling terang, tidak pernah gelap di sana. Kemudian diturunkan di satu malam, malamnya menjadi malam paling mulia. Diturunkan pada satu bulan, bulannya paling mulia. Nah, andaikan Al-Quran sekarang kita masukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, nah, maka kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang mulia insyaallah ya. Maka kalau orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran insyaallah mulia. Apa bedanya kertas biasa dengan kertas Al-Quran? Nah, bisa jawab nggak? Al-Quran boleh isinya kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal saya punya buku misalkan. Saya punya bukunya ada tulisan, ada ilmu di dalamnya. Nah, ya. Kemudian saya punya Al-Quran. Kira-kira kalau misalkan saya masuk kamar mandi, yang mana yang akan kita dahulukan untuk kita keluarkan? Al-Quran atau buku tadi? Al-Quran. Ya, kertasnya sama. Bahkan ada yang lebih bagus daripada kertas Al-Quran kita sekarang. Akan tetapi kenapa dia menjadi istimewa? Karena ada lafaz Al-Quran. Ya, nah ini kalau misalkan di dalam hati kita ada Al-Quran nih, nah berarti kita termasuk orang mulia. Makanya di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ada kitab namanya Kitabul At-Tibyan ya fi adab fi hamalatil Quran. Nah, di dalam kitabnya ya beliau menyampaikan seperti ini. Ini kemuliaan orang yang dekat bersama Al-Quran. Saya bacain ya. Man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Nah, ini artinya
barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku, ya, dari meminta kepadaku, maksudnya adalah dia sibuk terus menghafal, murojaah, mengaji, kemudian membaca Quran, ya, berzikir sampai lupa untuk berdoa, ya, meminta sesuatu kepada Allah, maka aku pasti memberinya yang lebih baik dari apa yang aku berikan pada orang yang meminta. Ya, itu ya. Keutamaan kalam Allah atas seluruh ucapan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Ya, jadi kalau kita disibukkan dengan Al-Qur'an nanti di bulan Ramadan tuh, kita ngaji, berzikir sampai kita lupa, ya Allah, nanti lebaran kuenya apa, misalkan gitu ya. Nah, itu nanti insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak disibukkan dengan Al-Qur'an ketika mereka meminta. Gitu ya. Jadi lebih utama ngaji daripada berdoa, Ustaz. Nah, bukan lebih utama mengaji daripada berdoa. Sama-sama utama, cuman karena dia saking disibukkannya dengan Al-Quran sampai tidak sempat lagi tuh misalkan banyak-banyak meminta kepada Allah. Misalkan nggak sempat lagi meminta, ya Allah, misalkan kami butuh makan, kami butuh ini, Allah akan langsung datangkan. Ya, jadi bukan lebih utama membaca Quran ya. Maksudnya adalah dengan Al-Quran kita sampai disibukkan sampai nggak sempat lagi seperti itu. Contoh, saya berikan satu contoh. Di santri ya, nah, di sini Ma'had Tahfiz Al-Fat, mereka habis sholat itu langsung murojaah, habis sholat langsung murojaah, habis sholat langsung murojaah, sampai mungkin mereka sedikit untuk berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu contohnya. Ya, habis sholat langsung ngaji lagi, kemudian habis makan langsung ngaji lagi, habis baru bangun tidur langsung ngaji lagi, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke golongan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fil Adab fil Hamalatil Quran. Baik, kita masuk ke materi kita ya. Nah, tadi muqaddimahnya ya, muqaddimahnya Masya Allah ya. Mudah-mudahan tadi ada yang bisa diambil ya. Jadi tidak ada ruginya ya. Tidak ada ruginya ketika kita berdagang dengan Allah. Itu bahasanya ya. Tidak ada ruginya ketika kita berdagang dengan Allah. Maksudnya gimana? Ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, itu tidak ada ruginya. Nih, saya tunjukkan satu ayat ya. Nih. Kelihatan nggak? Ayat 29 ya, ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Silakan, ada yang mau bacain artinya? Coba, boleh. Lihat aja di sini. Sesungguhnya silakan. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, waqamu, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa anfaqu, dan mereka menafkahkan mimma, sebagian apa, rozaqnahum, yang telah kami berikan rizki kepada mereka, sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, terang-terangan, yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perdagangan, lan tabur, tidak akan merugi. Ya, jadi kalau kita membaca Quran, kita melaksanakan sholat, kita bersedekah, kita berinfak, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah lainnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Itu adalah salah satu perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Perdagangan berarti bukan jual beli ya, maksudnya kita beribadah kepada Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya yang bertakwa. Oke, kita berarti hari ini masuk ayat berapa? 22 Ustaz. Ayat 22 ya, Masya Allah ya. Surah Al-Fajr ini lama ya, tidak apa-apa. Kita merajaah dulu ya, sedikit. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. Saya awali, nanti silakan diikuti ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba ya, coba sesekali kita pakai irama ya, baca Qur'annya ya. Nah, biar meningkat ya. Nah, jadi nggak sama saja, harus lebih baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ada yang tahu nggak itu iramanya irama apa? Nahawan kayaknya. Kayaknya ya, masih kayaknya itu. Coba, ada yang tahu nggak? Bukan. Ros. Bukan. Os bukan. Bayati bukan. Nahawan bukan. Kurdi bukan. Jiharkah? Bukan. Kalau jiharka itu dia feel-nya bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu jiharka. Ada yang tahu nggak yang tadi? Iramanya namanya Hijaz. Kalau Hijaz itu iramanya tuh misterius gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, silakan. 1, 2, 3. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang tadi iramanya apa? Ada yang tahu? Jiharka, Ustaz. Ya, betul. Kalau yang tadi iramanya jiharka, ajam atau jiharka ya. Baik, kita masuk ayat pertama. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. wal fajr Fajri Ya, ayat keempat. Wal laili idza yasr. yashar. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. hal fi dzalika qasamul hijr Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد Iram التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد Ro-nya tipis ya. Wafir, jangan wafir.
ya. Wafir. Jangan wafir, tapi wafir. Fir'auna bil autad. Contohin, saya contohin ulang ya. Sebentar. Wa fir'auna dzil autad. Fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, kalau ini ro-nya tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, ulangi ya, ulangi. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ayat 16 ya, baik, ayat 16. Kalau yang macet pasti ketahuan ya. Kalau bacanya macet pasti ketahuan. Kenapa Ustadz? Karena biasanya yang macet yang ketinggalan. Itu ya. Nanti yang macet yang ketinggalan itu biasanya. Baik, ayat 16. Nafasnya nggak kuat. Nah, kalau nafasnya nggak kuat nggak apa-apa, dipenggal ya. Baik, kita penggal sampai sini. Nah, tapi kalau misalkan bacanya lancar, insya Allah nggak beda tipis ya pelatnya. Ini kalau masih ada yang nyisa terakhir sendiri, itu biasanya macet gitu ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. Coba jangan miss ya, jangan miss. Ini miss, huruf sin. Huruf sin. Huruf sin. Ketika kita menyebutkan bahasa Indonesianya sasa, misalkan. Ulangi, saya contohin ya.
Baik, kita ulangi sebentar. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Kita ayat yang baru ayat berapa? Ayat 22, ayat 21. 22. Berarti satu ayat lagi ya. Baik, sebentar. Satu ayat lagi ya, berarti bareng-barengnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Silakan. Nah, ini sekarang ayat yang kita bahas malam ini ya. Baik, saya contohkan. Perhatikan. Nanti kalau diminta diulang baru ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Silakan. Oke, kita bahas. Di ayat sebelumnya saya pernah nyampaikan juga, kalau nanti di awal ayat ada yang bertasydid, apakah dibaca sukun dulu? Tidak ya. Jadi langsung kita ucapkan wawunya saja. Wajah. Ya. Wa. Ya. Nah, ingat kalau ngucapin huruf waw, suara dulu atau monyong dulu nih? Monyong. Nah, monyong dulu ya. Jadi gimana monyongnya? Nah, ya, gitu ya, monyong dulu ya. Ada syaratnya ya. Ketika kita membuka mulut itu ada syaratnya. Ya, contoh. Kalau kita buka mulutnya gini, itu berlebihan namanya takalluf, ya. Ya, itu takalluf. Ya, wajah capek ya kalau kita bukanya ya. Nah, ketika kita gini membukanya sama kayak kita bicara Nah, apakah kalau kita bilang kita gini enggak ya? Tidak, tapi biasa wajah. Ya, baik. Sekarang ada yang tahu nggak di mana makhraj huruf waw? Hafatain. Betul. Makhrajul huruf waw itu ada di asyafatan, ya, ada di kedua bibir, ya. Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, ada 3 huruf. Yang pertama huruf waw, huruf ba, sama huruf mim. Ya. Kalau ba sama mim dia harus menempel. Kalau waw ciri-cirinya dia harus monyong. Ya. Nggak bisa kita ngucapin huruf ba dengan monyong. Silakan. Ucapin huruf ba tapi monyong. Wah, ya. Gitu ya. Nah, sulit ya.
Nah, pasti dia berdasarkan makhrajul hurufnya, berdasarkan sifatul hurufnya. Seperti itu ya. Nah, waw dia ketika diucapkan ciri-cirinya simpel. Ya, bibirnya monyong ya. Kalau bahasa lain monyong itu apa? Mencucu. Mencucu ya. Nah, ya. Cemberut bukan ya? Nah, apa ini? Kalau di bahasa ibu-ibu bapak-bapak apa nih di daerahnya masing-masing? Kalau gini. Mencucu. Ah ya, mencucu ya, betul. Cucu, ada yang monyong, terus apa lagi ya? Nah, manyun gitu ya, manyun gitu ya. Manyun betul. Nah, itu wow. Ya. Nah, terus di tengahnya ketika bibirnya mencucu, di tengahnya harus ada lubang. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan nafas itu ada. Kedengar nggak? Nah, ya. Jadi ketika kita mengeluarkan nafas dia bisa keluar. Nah, lubangnya cukup segitu. Wah. Ya. Itu huruf waw. Ya. Itu huruf waw. Terus misalkan gini. Kalau ada huruf waw, dia berharokat dhammah. Berarti monyongnya double gitu? Tidak ya. Tetap sama ya, tetap sama. Kenapa? Karena dhammah itu adalah asalnya dari huruf waw. Ya, dia diambil dari huruf waw. Wa, bu, wa. Sama ya. Dia sama. Baik, kemudian huruf jim. Wajah. Nah, ini perhatikan ya. Beberapa kesalahan ketika kita mengucapkan huruf jim, ya. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Pertama, huruf jim itu bukan yang huruf yang pecah. Contoh, wajah. Nah, pernah mendengar huruf jim wajah? Ya. Nah, jadi dengan huruf jim itu tidak ada huruf C-nya ya. Jadi tidak ada huruf C-nya. Jadi jangan misalkan gini. Idza ca. Nah, bukan ca ya. Bukan juga seperti huruf ghain atau seperti huruf ya. Contohnya gimana Ustadz? Contoh. Waya. Ya. Juga bukan seperti itu. Sampai apa? Ada suara yang gini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Bukan seperti itu. Bukan ja, bukan ja, tapi ja. Ah, ya. Coba wajah. Intinya ketika mengucapkan huruf jim itu jangan sampai pecah suaranya. Jangan wajah atau apalagi sampai seperti huruf wayin tadi. Waya, iya, waya gitu ya. Tidak seperti itu ya. Yang benar adalah wajah jajiju baje jajiju baje jajiju taje ya, seperti itu. Nah, di huruf jim harokat fathah setelahnya ada alif. Hukumnya Mutasil, mat wajib mutasil. hukumnya mat tabi'i. Kan yang saya tanya tadi kalau ada fathah setelahnya alif apa? Nah, baru ketika ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, hukumnya wajib. Ya. Hukumnya adalah mad wajib muttasil. Jadi bacanya berapa harakat? 4 sampai 5 harakat. Ya, 6 harakat itu nanti buat mad mad lazim. Kalau mad wajib 4 harakat. Biasanya para masyayikh itu sering menetapkan di 4 harakat.
wajah, wajah. Ya, 4 harokat. Ini hukumnya wajib, Ustadz. Kalau misalkan saya lupa baca panjang, apakah berdosa? Berdosa nggak? Tidak. Tidak. Iya, kalau Kalau tidak tahu Wajib, tidak. ya. Wajib dalam isyarat tajwid itu beda dengan wajib dalam syariat fiqih, ya. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya Wajib. wajib. Zakat hukumnya Wajib. puasa Ramadan hukumnya Wajib. wajib. Ya. Wajib. Kalau ditinggalkan baik secara sengaja atau tidak sengaja, tidak mungkin ya tidak pernah ada ceritanya ditinggalkan secara tidak sengaja. Nggak ada ya. Jelas-jelas itu kata kerja ya, ditinggalkan tapi tidak sengaja, itu nggak ada ya, pasti dia sengaja. Ditinggalkan berarti dia berdosa. Kita meninggalkan syariat zakat berdosa. Kita meninggalkan salat 5 waktu berdosa. Kita meninggalkan puasa Ramadan berdosa ya, berdosa. Ya. Nah, itu ketika dibilang wajib melakukan itu, maka dia kalau dilarang atau tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, maka hukumnya berdosa. Beda dengan tajwid. Kalau saya bilang misalkan berdosa wajib kan. Kalau misalkan dia yang disebut adalah mad dan kemudian kita tidak sengaja misalkan lagi murojaah ya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal kok wajibnya tidak dibaca panjang. Nah, itu tidak sampai berdosa, tapi kurang sempurna, dan ini termasuk ke dalam aib seorang pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak meletakkan hukum pada tempatnya ya. Baik. Jadi hukumnya apa? Mad wajib. Mad wajib. Yang benar mad wajib mutasil atau mad mutasil wajib? Mad wajib. Mad wajib mutasil. Namanya itu mad mutasil. Ya, namanya itu mad mutasil. Hukumnya wajib. Gitu ya. Jadi nama hukumnya itu aslinya mad mutasil yang dihukumi wajib. Tapi kita sering menyebutnya mad wajib mutasil. Baik. Wajaa rabbuka. Nah, ini rabbuka artinya apa? Allah Rabb. Tuhanmu ya. Rabbuka. Kalau ada ba yang bertasydid itu harus kuat. Wajaa rabbuka. Jangan sampai wajaa rabbuka tidak, harus kuat. Wajaa rabbuka wal malaku. Ya, baik. Rabbuka wal malak. Ada alif, ada lam bertemu mim. Hukumnya? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Betul. Kalau ada alif lam bertemu dengan huruf kaf, hukumnya apa? Samsiyah. Qamariyah. Apa? Qamariyah. Qamariyah. Ya, tetap qamariyah. Ya, kalau huruf-huruf syamsiyah itu adalah semua huruf yang ada di mulut kecuali qokajaya. Ya, baik. Wajaa rabbuka wal malaku saf. Huruf sad makhrajnya di mana? Ada yang tahu? Ujung lidah dengan Tepi ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Oke. dari atas.
Ini yang mana yang benar nih? Gigi seri atas, gigi seri bawah. Seri Geser bawah. bawah. Oke, pertanyaannya. Huruf sod. Lidahnya menempel atau tidak ke gigi seri bagian bawah? Menempel. Tidak. Menempel. Gimana nih? Ada mazhab menempel, ada mazhab tidak nih? Yang mana nih? Menempel. Coba ucapin dulu. So. Tidak. Enggak. Nih, nih silakan nih baca ini. Ini apa bacanya? Baso. Apakah menempel? Ketika kita bilang bakso, apakah so-nya ujung lidahnya menempel ke gigi? Tidak ya. Tidak menempel. Coba ucapkan sosis. Betul. Bakso dikasih sosis. Tidak menempel. Enak gitu ya, bakso dikasih sosis ya. Ya anget-anget ya, lagi dingin gini ada bakso ya, dikasih sosis, kemudian dikasih cengek ya. Kecapnya yang Segar ya. banyak. Mantap gitu ya. Baik, balik lagi. Tadi huruf sod. Berarti huruf sod dia tidak menyentuh. Akan tetapi bahasanya itu adalah mengarah. Ya, mengarah ke gigi seri bagian bawah. Ya, gigi seri bagian bawah. Ulyat thanaya was-safiru mustaqim. Ya, ulyat thanaya ya ke gigi seri bagian bawah. Coba ucapin lagi. Sofa. Ya. Huruf sod itu punya sifat yang namanya idbaq. Idbaq itu namanya tertutup aula tengah. Asl ya. Kenapa? Tertutup aula tengah maksudnya gimana? Kalau ini antara lidah dengan langit-langit, maka mereka itu tertutup gitu ya. Jadi tidak ada celah. Ya. Nah, beda lagi dengan huruf sin. Kalau sin dia tipis. Makanya tadi kalau kita bilang sosis. Nah, sisnya kan huruf sin. So-nya huruf sod. Ya. Ada 3 saudaranya. Ya, bukan 3 saudara ya. Ada 3 yang sama makhrajnya. Huruf sod, huruf sin, huruf zai. Dan ketiga hurufnya punya sifat yang namanya sofir. Apa sofir? Ada yang tahu? Sofir. Berdesis. Betul, suara berdesis. Nah, itu suara berdesis. Ya. Nah, ini coba didengerin ya. Saya ucapkan desisnya saja, teman-teman sebutin hurufnya ya. Siap? Nih, silakan dengerin. Itu huruf apa? Sin. Ya, huruf sin. Kalau ini Zai. nah, kalau ini oke, huruf sod. Nah, sekali lagi, ini harus ditebak ya. Oh, mungkin kelihatan ya mulutnya ya. Coba saya tutup ya. Huruf apa? Nah, tadi huruf sod. Kenapa Ustaz? Karena dia suaranya tebal. Kalau sin dia tipis. Ya? Nah, itu. Kalau ini berarti huruf apa? Huruf sod. Huruf sod. Nah, sofa.
Sofa. Nah, ya, bukan so ya, bukan so tapi so. Harus sama. Ihdinas bukan si ya. Bukan ihdinas tapi ihdinas ya. Nah, ini hati-hati ya. Surah Al-Fatihah ini adalah salah satu daripada rukun salat. Ketika kita membacanya misalkan ada yang keliru, nah itu hati-hati ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saya baca kayak gitu artinya apa? Segala puji bagi Rabb semesta alam. Kalau saya ganti misalkan alhamdu jadi alhamdu, artinya apa? Segala kebinasaan. Segala kebinasaan, segala kehancuran bagi Rabb semesta alam. Ya. Kemudian kalau misalkan ainnya saya ganti hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Rabb yang maha memiliki penyakit. Ya. Nah, ya itu salah satu huruf ya, salah maknanya. Ya, contoh lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Aku berlindung Kepada Allah. Nah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau zalnya saya ganti dengan huruf dal. Jadi gimana? A'udzu. Artinya apa? Aku kembali. Kalau dia dengan huruf zal yang ada titiknya artinya aku berlindung. Kalau kebacanya dengan huruf dal yang tidak ada titiknya artinya aku kembali. Berarti kita minta apa? kembali dari godaan setan yang terkutuk. Aku kembali kepada Allah. Bukan apa enggak? Ya, a'udzu billah, aku kembali kepada Allah. Berarti kita minta apa? Minta meninggal. Minta meninggal ya. Nah, ya, aku kembali kan kembali kepada Allah. Berarti kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ya. Hati-hati ya. Itu Al-Fatihah itu ada urgensinya. Kita sudah tepat atau belum? Karena salah satu daripada rukun salat itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, nanti insyaallah di lain waktu ya. Nanti kalau ada kesempatan di hari Ahad biasanya kita bahas ya urgensi surah Al-Fatihah ya. Juga kita berikan nanti kesempatan untuk talaqi ya. Jadi jangan lagi ada yang salah. Ada lagi yang baca alhamdulillahirabbil alamin ya. Alamin salah. Ya, tidak ada lagi yang baca maliki ya. Tidak ada lagi yang baca ihdinas siro ya. Tidak ada lagi yang baca. Karena apa? Kalau Al-Fatihahnya benar, insya Allah ya, yang lainnya juga akan ikut benar. Seperti itu ya. Lanjut. Sof. Huruf fa makhrajnya di mana? Nih, penting nih, huruf fa. Bibir bawah dengan gigi bibir ya. Ingat. Bagian dalam. Bibir. Betul. Kalau huruf P itu makhrajnya ada di bibir juga. Ya. Pa, pi, pu. Ya. Kalau fa itu di bibir juga. Cuman bibirnya tidak menempel. Tapi yang menempel apa? Gigi syariah. Kemana? Batoni syafa. Kemana? bibir dalam Bibir bawah, perut Betul. bibir bawah. Ke perut bibir bawah. Coba. Af. Betul. Yang nyamperin gigi atau bibir? bibir Bibir. Kalau punya gigi nggak punya gigi gimana Ustaz? Baik ya. Ustaz, kalau yang nggak punya gigi gimana? Ya.
Kalau yang nggak punya gigi ya minimal pasang gigi palsu lah ya. Gitu ya. Misalkan Ustadz belum ada uangnya Ustadz, pasang gigi palsu Ustadz, ya sudah, ya ikhlas saja ya. Kalau niat kita sudah ingin mengucapkan dengan benar tapi memang terpaksa tidak bisa Allah tepat Maha ya, mengetahui. ya sudah, Allah Maha mengetahui ya, itu sudah dilepas daripada kadar kita ya. Nah, itu sudah takdir berarti ya. Nah, tapi kalau masih ada giginya, bibir bawahnya masih sehat ya. Nah, ucapkan dengan benar. Soffan, soffan. Ya. Tapi insya Allah di sini giginya ada semua ya. Nah, insya Allah ya masih ada ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan terus niatnya pengen baca Quran dengan benar ya, Allah berikan awet muda giginya. Gitu ya. Amin Ustaz, amin. Semuanya Baik. Pak Ustaz. Baik. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf shad. Kalau tanwin bertemu huruf shad, hukumnya apa? Nah, ikhfa, ya. Baik. Ikhfa itu berbagai macam jenis suara. Contoh, ketika kita mengucapkan piring, ya, apakah beda dengan mengucapkan angka? Tidak. Piring. Coba, piring, angka, Piring. beda dah. Nah, ini coba, tiang, angka, piring. Coba. Tiang, piring. Kira-kira yang huruf engnya itu Angnya sama, angnya sama atau beda? Tiang, Sama ya. piring, Itulah. NG Bahasa semua. Indonesia semuanya sama. Sama. Piring, angka, Angka, tiang, sama. kemudian apa NG. lagi? Tulang, ya. Kemudian apa lagi? Gagang. Nah, ya. Kemudian apa lagi? Nah, banyak ya yang ada engnya. Sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran itu berbeda. Contoh, jika kita mengucapkan antum sama ingkul, beda nggak? Beda. Beda. Ya, termasuk huruf shad. Ketika dia ikhfa, maka sifat huruf shad itu aslinya tebal. So, maka dengungnya atau engnya harus tebal. Coba ya. Soffan, soffa. Ya, jadi gini ya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, boleh baca. Rabbuka wal malaku soffan soffa. Nah, gitu ya. Jadi tidak sama. Kebetulan karena di sini huruf shad, maka ikhfanya juga berbeda ya. Nah, soffa di sini ada tanwin, setelahnya fathah, alif. Hukumnya apa? Mad. Ada iwad ya, yang seharusnya dibaca soffan tapi tidak dibaca an ya, dihilangkan an-nya tetapi dipindahkan menjadi alif. Jadi dibaca berapa harokat? Dua harokat. Baca dua harokat ya. Satu alif. Ya. Coba kita sama-sama ya baca ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Katakan. Catatan tadi huruf jimnya jangan pecah. Wajah
Dan tidak boleh menjadi huruf ghain. Ya, itu tidak boleh. Ya. Coba contohin dulu ya. Sebentar. Contohin dulu. Wajah jajiju baje, jajiju baje, ya. Oke, baik. Wajah fir'aun. Jadi salah ya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik ya. Rabbuka wal malaku Pas terakhir pas salah itu ya, gimana itu ya? Malakunya nggak panjang. Lanya nggak panjang ya. Kalau yang nggak panjang jangan dipanjangin ya. Baik, cukup. Nah, malam hari ini kita nambah ayat 22. Berarti tadi ingat catatannya, huruf jim jangan Bunyi, jangan keluar udara. jangan terlalu maju makhrajnya. Kalau terlalu maju dia pecah. Kalau terlalu belakang dia menjadi huruf ghain atau huruf seperti huruf ya. Ya, wajia. Enggak ada gitu ya. Terus apa lagi? Sod. Hurufnya tebal. Bakso, ya Kemudian huruf fa, ya, gigi seri atas, ujungnya dengan perut bibir bawah. Betul, perut bibir bawah. Fal fa ma'a tarafith thanayal musyrifah, ya. Nah, gigi seri atas mengarah ke menempel, ya, bukan hanya mengarah, menempel ke ujung gigi seri bagian bawah. Ya, kalau gigi seri bagian bawah itu mengarah, itu huruf shad. Kalau menempel gigi atas, gigi serinya, gigi kelinci nih, nah yang dua nih yang paling depan, menempel ke perut bibir bawah, itu berarti huruf huruf fa, ya. Kalau bibirnya monyong, kalau bibirnya mencucu, apa? Betul, huruf waw. Betul. Nah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 20, ayat 22. Nah, selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau nanti ada yang mau disampaikan oleh Teh Syifa, dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke Teh Syifa. Baik, Pak Ustadz, terima kasih, syukran. Mohon izin untuk share screen-nya, kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, boleh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua masih semangat Bapak Ibu? Masih. Masih ya. Alhamdulillah. Siapa di sini yang mau bertanya? Nah, boleh dipersiapkan untuk fitur raisannya, juga pertanyaannya, atau juga nanti ada sesi ini ya, kesempatan untuk bertalaki juga ya Pak Ustadz ya. Baik, dan mohon izin untuk Syifa menginformasikan mengenai kelas taslim bersama Sobat Ngaji Bapak Ibu semua. Mohon izin ya Bapak Ibu semua untuk Syifa menampilkan materi untuk di layarnya ya. Kira-kira sudah tertampil belum nih di layar Bapak Ibu semua? Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Ini sedikit informasi saja bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung pada malam hari ini. Untuk kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji ini kita rutinkan di setiap hari Ahad malam, juga di setiap Rabu malamnya, khusus bedah tajwid bersama Ustadz Salman ya. Dan insya Allah untuk jamnya kita masih di jam 8 hingga jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan ini programnya gratis, jadi bisa di-sharekan ke seluruh orang-orang, ke keluarga, sahabatnya untuk bisa ikutan kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji. Dan ini programnya gratis ya.
bisa dipasangkan alarmnya juga agar tidak ketinggalan untuk informasinya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu semua, kita juga ada kelas tasin private-nya. Nah, ini ada beberapa ya Bapak Ibu semua. Untuk yang pertama ini kita ada kelas tasin tajwid. Kami sarankan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih keliru panjang pendeknya atau pengen belajar dari tajwid-tajwidnya juga, kita mulai belajar di mad panjang 2 harkat. Nah, ini cocok sekali bagi Bapak Ibu yang ingin ikutan, boleh bergabung di kelas tasin tajwidnya ya. Untuk modulnya juga udah lengkap banget. Sudah disiapkan dengan modul yang lengkap, yang dilengkapi dengan teorinya, juga pola-pola praktisnya yang mudah untuk dihafal dan juga mudah untuk dipelajari, serta ada contoh-contoh talakinya untuk bisa Bapak pelajari saat kelas langsung ataupun di rumah ya. Dan insya Allah juga nanti akan disediakan untuk tugas-tugasnya untuk murojaah di rumah. Dan modul ini di Tasin Tajwid ini masih ada lainnya lagi, yaitu sampai di Tasin 2 modul D ya. Di sana banyak sekali untuk materinya, baik itu mad iwad, ada ikfanya, idhar, qalqalah, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, ini Bapak Ibu semua kita sediakan di Tasin Tajwidnya. Selanjutnya juga ada kelas Tasin Makomat, cocok sekali bagi Bapak Ibu yang pengen belajar lagam iramanya ya, yang kita sudah sediakan juga untuk tangga-tangga nada irama, tanda panahnya untuk memudahkan Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun di rumah. Dan insya Allah kita sediakan juga rekaman audionya dari asatid yang pengajarnya juga untuk bisa Bapak Ibu pelajari di rumah ya. Dan kita mulai dari Quran Surat An-Naba ya, insya Allah memudahkan ya, seperti judulnya juga hafal tanpa dihafalkan, bisa tanpa dipelajari ya. Selanjutnya kita juga ada kelas tasin makhrajnya juga ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini untuk di bab makhraj kita ada plasmen test terlebih dahulu, yaitu tahapan untuk mengirimkan rekaman Quran Surat Maryam di ayat 1 hingga 5. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan saja ke nomor Syifa untuk bisa dikoreksi oleh asatid kami. Nanti jika sudah cocok, nanti kita masuk ke bab makhrajnya. Dan untuk modulnya juga sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu, dilengkapi dengan sifat-sifatnya, pola praktis, dan juga contoh talakinya juga. Nah, untuk Bapak Ibu yang pengen mengikuti kelas tasin private-nya, baik itu tasin tajwid, makomat, ataupun makhrajnya, gampang sekali, bisa langsung daftarkan diri ke nomor Syifa di sini, di nomor WhatsApp yang insya Allah kita akan mulai di pekan depan ya Bapak Ibu semua. Di minggu kedua bulan Februari ini kita akan jalan untuk kelas barunya. Untuk jadwalnya udah kita bantu siapkan. Bapak Ibu bisa hubungi nomor Syifa di sini ataupun bisa diketik di kolom komentarnya ya nomor Bapak Ibu, dan Syifa sarankan menggunakan nomor WhatsApp yang memudahkan Syifa untuk menghubunginya, seperti itu. Jangan sampai salah juga untuk nomornya, untuk menghindari kendalanya seperti itu. Dan gampang sekali Bapak Ibu, hanya modal niat. Apalagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Jadi bisa ikutan dari sekarang ya, mumpung masih ada kesempatan dan juga slot kosong untuk bisa mengikuti kelas tasin private-nya bersama sahabat ngaji, seperti itu ya. Dan untuk infaknya sendiri hanya dengan sebesar rasa syukurnya saja, seperti itu Bapak Ibu semua ya. Barangkali ada yang mau dipertanyakan mengenai kelas tasin private-nya, silakan Bapak Ibu. Apakah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, Bapak siapa nih? Saya tes. Oh, Bapak Masuk? Suraji ya? Ya, mau Oke, tanya. Ya, silakan Bapak, gimana? Metode kita ini sama dengan yang metode Usmani nggak? Iya. Saja. Iya, betul Alhamdulillah. Bapak Suraji. Untuk metode yang kita pelajari sejauh ini kita menggunakan mushaf Rasem Usmani Standar Indonesia ya. Mungkin ada sedikit perbandingan dengan Madinah, juga ada sedikit-sedikit untuk kita sama-sama mengetahui perbedaannya. Seperti itu Bapak Suraji. Alhamdulillah, anak saya di Pondok Usmani di Jakarta.
Oh iya, baik Oh, Bapak. Syukran. Baik, ada ya, lagi terima yang kasih. lain? Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Fatir. Ya, gimana Pak Kak Fatir? Kak Fatir mau bertanya mengenai kelas private-nya? Enggak, untuk kelas Ramadan kapan ya? Apa di awal Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan untuk kelas ngaji sama ngaji? Oh ya, mengenai program-program nanti di bulan suci Ramadan akan ada program apa saja ya, seperti itu ya. Baik, kalau soal itu untuk program Ramadannya insya Allah akan segera diinformasikan secara berkala ya Kak Fatir ya. Nanti akan kita selalu update di kelas Tasin Akbar akan ada apa saja program-program nanti untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ya, Masya Allah. Udah pada tidak sabar ya Bapak Ibu semua, kira-kira di Ramadan nanti akan ada apa aja ya program dari Sahabat Ngaji. Tentunya pasti banyak yang penasaran. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, jika tidak ada pertanyaan mungkin nanti bisa diketik aja di kolom komentar untuk nomor-nomor Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas Tasin private-nya, nanti akan Syifa hubungi kembali ya, seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua kita langsung aja ke peserta-peserta yang mau bertanya ataupun bertalaki kalau begitu ya. Baik, di sini Kak Fatir sudah. Selanjutnya ada Ibu Hasnidar dari Balikpapan ya Ibu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Teh Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Izin bertanya Ustadz, yang tadi di ayat 22 yang wajah untuk mat wajib ya. Nah tadi kalau misalnya tidak dibaca sesuai dengan hukumnya 4 atau 5 harokat matnya, nah itu tidak berdosa. Nah itu, tapi itu apakah termasuk kategori lahan pada bacaan? Lahan khofi gitu. Itu Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ketika kita membaca Quran itu memang terdapat dua jenis kesalahan atau lahan ya. Lahan itu adalah kesalahan. Yang pertama adalah lahan jali. Lahan jali itu adalah yang merusak i'rabnya, merusak maknanya ya, kemudian merusak daripada susunan kaidah dalam penulisan bahasa Arabnya. Ya, contoh misalkan yang seharusnya alhamdulillahi, alhamdulillahu. Nah, itu yang merusak makna ya, merusak i'rabnya. Adapun yang lahnul khafi, nah itu adalah kesalahan-kesalahan yang samar. Contoh, misalnya ketika kita mengucapkan gunnahnya kurang sempurna. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Misalkan seperti itu. Ya, yang seharusnya ditahan dulu, yang seharusnya Qul a'udzu birabbin nas. Ya, tapi sama kita tidak ditahan. Nah, itu termasuk ke dalam lahnul khafi. Ya, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Ya. Akan tetapi itu adalah sebuah aib bagi seorang pembaca Quran. Ya, aib maksudnya gimana? Ya, berarti tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pembaca Quran ya. Nah, seharusnya dia sempurnakan. Sama yang tadi, seharusnya sempurnanya adalah 4 harokat. Wajah Rob misalkan ya. Tetapi kita baca 2 harokat karena kita lupa atau kita keliru atau kita kelewat misalkan seperti itu. Berarti dia termasuk kesalahan. Betul, dia termasuk kesalahan, cuman kesalahan yang tidak mengubah maknanya. Ya, yang tidak mengubah maknanya. Sama wajah sama ya. Sama-sama artinya dan telah datang. Ya, wajah telah datang. Kalau saya baca pendek wajah itu juga sama seperti itu ya, sama. Misalkan minas samai, sama ya, artinya langit. Ya, kalau saya baca minas sama, sama artinya juga langit. Jadi kalau misalkan ada mad, ada gunna, ada ikhfa, ada tebal tipis, kita belum sempurna pengucapannya, akan tetapi dia termasuk ke dalam aib seorang pembaca Quran karena tidak sempurna membacanya, dia tidak berdosa ya.
dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak sampai mengubah makna. Yang mengubah makna tadi yang gimana? Yang tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang seharusnya alamin kita ganti alamin. Nah, itu baru berdosa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kesalahannya khafi, dia tidak sampai berdosa. Allahu a'lam. Tapi tetap harus diusahakan Ustadz ya, maksudnya menghindari itu ya Ustadz ya. Betul. Kalau kita bisa menyempurnakan, maka kita sempurnakan. Baik, syukron Ustadz ilmunya. Afwan. Baik, syukran Ustadz dan juga Ibu Hasnidar. Selanjutnya ada Ibu Rasma Ummu Ayub ya. Silakan Ibu dibuka untuk mikrofonnya. Belajar apa main? Ya Ibu, silakan. Untuk suaranya belum terdengar. Mikrofonnya sudah nyala. Baik, sepertinya ada sedikit kendala Ibu ya. Nanti boleh bantu dicek kembali untuk device-nya ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Ada Bapak Adrian Alfarabi. Silakan Bapak, dibuka untuk mikrofonnya. Silakan mau bertanya. Ya baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya yang tentang hukum ikhfa tadi Ustadz, yang pada lafaz ayat berapa tadi yang wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, itu kan yang saya pernah mendengar itu kan misalnya saffa atau mingkul di dabbah, itu kan dari tanwin atau nun sukun tersebut langsung seperti mendengung itu menuju ke huruf berikutnya Ustadz. Baik. Itu saya kurang mampu yang seperti itu Ustadz. Ya paling saya kalau membaca itu ya sudah tinggal seperti mendengung saja. Hubang jam safa itu sudah betul tadi. Ketika mengucapkan soffa, coba itu tadi sudah betul. Soffa. Kalau yang biasa aja itu suaranya soffa. Kalau yang tadi sudah betul, insyaallah. Nah, itu saja Ustaz. Terus pertanyaannya? Ya itu tadi, ya saya kurang mampu kalau yang katanya dari ya tanwin atau ya baik. Nah, saya paham. Baik, ketika kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa mengucapkan, pertama ada syarat-syarat tertentu. Pertama, kita memang betul-betul tidak mampu sekali karena itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan tadi ketika kita ingin sempurna mengucapkan huruf fa, cuman giginya nggak ada, ya giginya hilang. Seharusnya kan gigi ketemu huruf, ya ketemu perut bibir. Nah, yang penting niat kita ingin membenarkan bacaannya, tetapi karena sudah takdir dari Allah, ya kita tidak memiliki gigi tadi, ya sudah, berarti itu kan ketetapan dari Allah. Nah, Allah maha mengetahui seperti itu, ya. Nah, termasuk ke dalam ikhfa tadi, kalau kita tidak bisa mengucapkan ikhfanya secara tebal, tipis, itu tidak mengubah maknanya insya Allah. Ya, maka itu hanya kesalahan yang
yang samar ya. Yang tidak menjadikan berdosa. Enggak apa-apa. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajaa rabbuka wal malaku saffan. Kita nggak bisa seperti itu, ya enggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan yang nggak boleh itu adalah ketika kita sengaja menyalah-nyalahkan. Contoh, kita bisa mampu, cuman kita salah-salahkan. Cuman kita tidak memaksimalkan seperti itu. Apalagi kita sudah belajar, kemudian kita masih belum niat untuk memperbaiki. Itu yang kata Imam Jazari disebut dengan athimu, ya, dia berpotensi untuk berdosa. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu kemudian Ustadz yang untuk makhorijul huruf dan sifat huruf seperti ro itu kan ro tafhim dengan ro tarki, Ustadz. Ya, betul. Yang Terus? Ro. Nah, kalau yang tebal dengan tipis itu, Ustadz, saya paling kalau ro ya sudah ro mirrabbikum. Terus? Mir rizki. Ya nggak apa-apa. Yang tadi sama. Ketika kita tidak sempurna, pertama kita sudah memaksimalkan. Cuman kita tidak bisa menyempurnakan dengan tepat banget seperti itu ya. Karena dengan keterbatasan kita misalkan, ya. Seperti yang saya sebutin tadi, huruf fa itu sempurnanya ketika gigi seri atas ujung bertemu dengan perut bibir. Giginya nggak ada, berarti kan tidak bertemu tuh tadi syaratnya. Nah, berarti apakah di sana kita salah? Ya belum tentu. Karena kalau kita sudah memaksimalkan, cuman atas takdir Allah kita tidak bisa menyempurnakan tadi ya, itu kita berlepas ya. Wa hisabuhum Allah taala. Maka itu perhitungannya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mampu, kita sudah belajar tapi kita tidak menerapkan, ya tetap aja salah ya. Nah, yang paling parah adalah kita tahu salah, kita nggak mau membenarkan dan kita nggak mau belajar. Nah, itu yang repot lagi ya. Itu yang lebih repot seperti itu. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan, Ustadz, saya betul-betul ingin mengucapkan dengan baik, cuman karena keterbatasan misalkan seperti itu ya, maaf ya, misalkan seperti itu, ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu barangkali. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Yang penting kuncinya tetap semangat dan istiqomah. Baik, syukran Pak Ustadz dan juga Ibu Adian, tetap semangat ya Bu ya untuk bacaan ayat Al-Qur'annya. Dan kita masih ada waktu Bapak Ibu semua ya, kurang lebih 5 menit lagi ya, mungkin satu peserta lagi ya Pak Ustadz ya. Talaki aja Teh Syifa, mungkin pertanyaannya kita cukupkan. Baik, Silakan Ustadz. yang kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang talaki. Baik, Ustadz. Untuk yang bertalaki ada Ibu Rasma ya, yang tadi ya, tadi sudah berkomentar di kolom komentarnya. Silakan Ibu Rasma untuk bertalaki di ayat 22-nya. Nah, kita mulai talakinya dari ayat 19 ya. 19, 20, 21, 22. Jadi 4 ayat. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Ibu Rasma. Ibu Rasma, Afan untuk suaranya belum ada Ibu. Sepertinya masih ada kendala Ibu ya. Untuk dari device audio Zoom-nya, mungkin kita sambung dulu ke peserta berikutnya ya. Ada Ibu Anistia Habibi dari Bekasi. Silakan Ibu Anisti. Ya, terima kasih Teh. Sama-sama Bu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk huruf ro itu tidak boleh mantul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus
Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terus? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Betul. wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dialirkan nafasnya. Wal malaku kedengar nggak? Sof. Ya. Ah. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ulangi. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, syukran Ibu. Siapa ya tadi? Baik, mungkin untuk satu orang lagi Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, kita lanjut ke Ibu Heni. Silakan Ibu Heni untuk mencoba bertalakinya. Ibu Heni, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dulu. Nah, kalau yang wajib itu ta'awudz ya. Yang sunnah itu ta'awudz. Kalau basmalah itu sunnah. Kalau di tengah-tengah ayat, tengah-tengah surat ya. Kalau ta'awudz itu wajib ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Jangan tebal, jangan nosh. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy syaithanir. Jangan sya. Sa. Coba ucapin S-Y-A. Sya. Nah gitu. Sya, jangan sya ya. Jangan sya, tapi sya. A'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya, untuk huruf shinnya nanti dilatih ya. Baik Ustaz. Lanjut, terus. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban zamma. Nah, coba lihat, perhatikan, ma-nya panjang atau pendek? Panjang. Wa tuhibbunal mala hubban zamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Nanti sering-sering tilawah ya, dibiasakan untuk sering-sering tilawah. Karena mohon maaf, ketika yang sering tilawah sama yang
misalkan masih kurang sering, saya tidak bilang jarang ya, masih kurang sering, nah itu biasanya kelihatan. Pertama, dari lancarnya bacaan, pertama, kemudian dari kakunya kita mengucapkan bahasa Arabnya, kemudian yang ketiga dari porsi ketika kita membacanya itu kelihatan ya. Jadi logat ketika seorang itu sering membaca Quran sama tidak itu sering. Contoh seperti ini. Kita biasa mengucapkan bahasa dengan bahasa daerah misalkan ya. Setiap kita bicara bahasa daerah terus misalkan ya. Kemudian kita mengucapkan bahasa nasional misalkan. Nah, itu biasanya asing bagi kita ya. Misalkan kita mengucapkan biasanya kalau di sini ya di Bandung misalkan bahasa Sunda. Sunda banget orang ya. Kemudian tiba-tiba diminta untuk berbahasa Indonesia dengan fasih misalkan. Nah, biasanya itu campur aduk gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ya. Ataupun orang Jawa ataupun orang mana orang ya seperti itu. Mungkin bahasa suku apalah misalkan ya. Nah, karena saya misalkan sekarang tinggal di Bandung ya, jadi mengalami seperti itu ya. Karena dia sering ya, terlalu sering seperti itu. Jadi sulit untuk mengucapkan bahasa yang lain. Sama ketika kita jarang mengucapkan bahasa yang lain, ketika kita membaca itu juga ya sulit seperti itu. Contoh misalkan, sekarang kita diminta membaca bahasa Inggris, misalkan ya. Kita jarang membaca bahasa Inggris. Ya sudah, ya one kita baca ya. Yang seharusnya one kita baca one. One ya. Nah, biasanya Cup jadi cup. gitu ya. Misalkan yang seharusnya Facebook kita baca gimana? Facebook, nah gitu ya. Ya Facebook ya. Nah, Instagram ya, yang sarup Instagram ya. Kemudian apa lagi ya, dan banyak lainnya. Jadi intinya adalah sering-sering tilawah, sering-sering baca Quran. Nah, ini bukan saya yang menyampaikan ya. Yang menyampaikan adalah Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Beliau menyampaikan walaisa bainahu wa baina tarqihi. Tidak ada bedanya antara orang yang membaca dengan tajwid dengan tidak menggunakan tajwid ya, illa sampai dia kecuali illa riyadhatum ri'im bifaqih, kecuali dia sering mengulang, maka itulah nanti yang mencapai bacaan yang fasih. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan katsiran. Baik, alhamdulillah. Syukran Bapak Ibu semua dan juga Ustadz Salman. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah membahas bedah tajwid Quran Surat Al-Fajr ini ayat 22, juga sudah membahas pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan juga yang bertalaki ya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih standby untuk bertanya, wah Masya Allah ya, ini jangan kapok-kapok ya Bapak Ibu semua, nanti kita akan lanjut lagi di kelas Tahsin Akbar di pertemuan berikutnya ya. Bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kalau begitu barangkali dari Ustaz Salman ada tambahan lagi untuk penutupan kajian malam hari ini. Nanti akan Sifat sambung kembali untuk akhir Zoom kali ini. Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Baik, untuk penutup mari kita sama-sama berdoa ya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah. ولا تجعل القرآن حجة علينا ونكونن من الخاسرين. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat bagi kami ya Allah, sebagai pengampun dosa-dosa kami. Lisan kami yang sering mengucapkan kata-kata kotor, maka hapuslah dosanya dengan kami sering membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah rezeki terbaik dari ucapan-ucapan Quran kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hidup kami atas berkahnya Al-Quran dalam bacaan-bacaan kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujjah, pembela kami untuk kebaikan nanti di hari kiamat ya Allah. Kami sangat membutuhkan Al-Quran datang kepada kami di saat dimana tidak ada syafaat kecuali Al-Quran itu datang kepada kami ya Allah. Wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina wa nakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Al-Quran ini malah menjadi hujjah yang jelek bagi kami ya Allah, menjadi hujjah yang malah mendorong kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jika itu terjadi maka sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk malam ini. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Saya kembalikan kepada Teh Syifa.
Baik, amin amin ya rabbal alamin. Syukran, terima kasih banyak Ustaz Salman untuk doanya juga pembahasan bedah tajwid kali ini. Mudah-mudahan kita semua juga semakin baik lagi untuk perbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya. Tentunya juga kita harus sama-sama lebih baik lagi. Mudah-mudahan bacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang baik ya. Juga bermanfaat bagi kita semua. Dan Syifa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang masih standby pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Insya Allah kita akan ketemu kembali di Ahad malamnya untuk di kelas Yasin Akbar. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mungkin juga waktu sudah larut malam ya, karena di sini wilayahnya tidak hanya dari waktu Indonesia Barat saja, juga ada dari wilayah Wita, untuk sama-sama kita beristirahat untuk menyambut hari besok untuk kembali ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita akhiri dan cukupkan kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Syifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam Senin ketemu lagi ya. Barakallah. Jangan lupa tuh rekamannya. Siap Ibu, nanti rekamannya menyusul ya Bu ya. Saya telat baru pulang. Siap Ibu, nanti rekamannya segera menyusul. Nggak ada ya? Untuk rekaman sebelumnya sudah di-sharekan ya Ibu ya di grupnya masing-masing. Untuk malam hari ini nanti akan menyusul untuk rekamanannya karena ada proses loadingnya terlebih dahulu. Gitu. Baik kalau begitu Bapak Ibu semua, mari kita akhiri ya. Mohon izin Syifa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh. Sama-sama Ibu. Lihat Syifa cantik ini.